Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, doa merupakan cara atau sarana bagi kita untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan Tuhan. Doa menjadi sarana bagi kita untuk memuji Tuhan dan menyampaikan permohonan kita kepadanya. Doa menjadi jalan bagi kita untuk dapat memasuki keheningan dan merasakan kedamaian tak kala berjumpa dan berbincang dengan Tuhan dalam batin kita. Jika berdoa adalah berbicara kepada Tuhan, maka buatlah kesempatan itu menjadi cara untuk mendewasakan iman kita. Karena doa tidak membutuhkan kata-kata indah, tapi ketulusan hati dan kepasrahan diri terhadap Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, doa seorang beriman tidak perlu bertele-tele, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui segala yang kita butuhkan. Seringkali kita hanya terjebak dalam rumusan bahasa manusiawi dan lupa bahwa doa itu semestinya kita sampaikan kepada Tuhan dengan kepolosan hati sebagai seorang anak kepada Bapa yang dikasihi dan yang mengasihi. Doa membuat kita sadar bahwa begitu banyaknya kebutuhan kita dan betapa kita tidak mampu untuk memenuhinya tanpa bantuan, rahmat, dan belas kasihi Allah. Doa membantu kita menjadi miskin di hadapan Tuhan,
sekaligus belajar mengenal dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami yang diajarkan dan diwariskan kepada kita bukan berisi daftar permintaan yang harus Tuhan lakukan untuk kita, tetapi lebih kepada ajakan bagi kita untuk melakukan dan menerima kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam Injil hari ini Yesus menasihati kita agar tidak menyombongkan diri dalam berdoa. Doa yang disampaikan untuk mencari pujian dari orang lain karena keindahan kata-katanya bukanlah doa sama sekali, melainkan ungkapan kesombongan diri kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai Bapa yang penuh kasih mengetahui segala kebutuhan kita anak-anaknya. Bahkan sebelum kita menyampaikan permohonan kepadanya. Oleh karena itu, yakinlah bahwa dalam doa kita selalu mendapatkan sesuatu. Ketika doa kita dikabulkan, yakinlah Tuhan menambah iman kita. Ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, yakinlah Dia menambah kesabaran kita. Ketika Tuhan menjawab, tetapi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita, yakinlah bahwa sesungguhnya Dia telah memilih yang terbaik untuk kita. Kita bukan hanya meminta, tetapi permintaan kita juga dilandasi oleh iman yang dalam akan kebaikan dan belas kasih Allah sebagai Bapa kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga dengan merenungi sabda Tuhan hari ini, kita semakin berani dan berjuang agar hidup doa yang kita lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh memuncak dalam gerakan hati dan tindakan kita untuk saling mengasihi satu sama lain dalam rangka mempersiapkan diri kita di masa Prapaskah ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk senantiasa berdoa dan mengampuni, serta mampukanlah kami untuk senantiasa menata hubungan kami dengan Dikau dan sesama. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan
dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.